Timnas Indonesia U20 kini tengah berjuang keras untuk mewujudkan target besar, yakni lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Pelatih kepala, Indra Syafri, menegaskan bahwa jenjang prestasi Garuda Muda telah diprogram secara matang sejak awal, mulai dari Piala AFF hingga putaran final Piala Asia U20. Indra Syafri menjelaskan bahwa perjalanan panjang Timnas U20 sudah dirancang dengan jelas. Dimulai dari keberhasilan mereka menjuarai Piala AFF U19, lalu melanjutkan langkah impresif dengan keluar sebagai juara grup di kualifikasi Piala Asia U20. Sejak awal jenjang prestasi Timnas Indonesia U20 sudah diprogram. Mulai dari ikut AFF, lalu kualifikasi Piala Asia U20, hingga nanti di putaran final Piala Asia U20 dengan sasaran lolos ke Piala Dunia U20, ujar Indra Syafri. Sebagai bagian dari persiapan menuju putaran final Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 kini mengikuti turnamen Mandiri Challenge Series yang digelar di Sidoarjo. Turnamen ini menjadi simulasi ideal bagi skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia. Kita akan menjadikan turnamen ini sebagai simulasi Piala Asia U20. Mulai dari waktu pertandingan, jeda antar laga, hingga bola dan peraturan yang digunakan. Semua ini untuk memberikan gambaran jelas tentang situasi yang akan kita hadapi di turnamen nanti, jelas Indra. Dalam turnamen ini, 2 dari 3 tim yang akan dihadapi sudah pernah bertemu dengan Timnas U20 sebelumnya. Indra optimistis peluang lolos dari grup di Piala Asia sangat realistis. Lebih lanjut, Indra Syafri mengungkapkan bahwa dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sangat terasa selama proses persiapan tim. Berbagai fasilitas, termasuk serangkaian turnamen internasional, telah disediakan untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Pak Ketum sangat mendukung persiapan kami. Fasilitas yang disediakan memadai, termasuk menghadapi lawan-lawan berkualitas di berbagai turnamen internasional. Harapan kami, dukungan masyarakat Indonesia tetap mengalir agar tim ini bisa tampil maksimal dan lolos ke Piala Dunia U20, pungkas Indra Syafri. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Timnas Indonesia U20 optimistis bisa tampil gemilang di Piala Asia U20 dan merebut tiket menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Tim nasional Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Posisi ini sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, menunjukkan persaingan ketat di grup. Gelandang muda berbakat Indonesia, Marcelino Ferdinand, menegaskan ambisinya untuk berpartisipasi di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurut Marcelino, impian ini tidak hanya miliknya, tetapi juga milik generasi muda di seluruh Indonesia. Bisa bermain di Piala Dunia adalah mimpi saya dan banyak pemain muda lainnya. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya, ujar Marcelino dalam wawancaranya baru-baru ini. Grup C saat ini dipimpin oleh Jepang yang mengoleksi 16 poin, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, hanya unggul 1 poin dari Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengungguli Australia dan mengamankan posisi di zona kualifikasi lanjutan. Jadwal berikutnya menjadi sangat krusial bagi Garuda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di kandang sendiri. Dari 2 laga ini, target minimal 4 poin menjadi misi utama yang harus diraih. Meski peluang terbuka, Indonesia harus menghadapi tekanan besar mengingat semua tim di grup C berada dalam posisi seimbang dengan poin yang sama. Konsistensi dan strategi yang matang akan menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda siap memberikan yang terbaik. Patrick Kluivert bersama tim pelatih optimistis bahwa kombinasi antara bakat muda seperti Marcelino Ferdinand dan pengalaman pemain senior mampu membawa Indonesia melewati babak kualifikasi ini. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, mengaku bingung dengan keputusan PSSI yang mengganti pelatih Timnas Indonesia di tengah periode krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Keputusan ini diambil menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. Dalam wawancara dengan media Australia, Popovic mengungkapkan bahwa pergantian pelatih tersebut sulit dipahami.
Namun, ia menghormati keputusan internal timnas Indonesia. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mereka mengganti pelatih. Tetapi jelas, secara internal, mereka telah membuat keputusan, ujar Popovich, yang mengambil alih kursi pelatih Australia sejak September tahun lalu. Meski demikian, Popovich tetap memberikan penghormatan kepada Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Ia menyebut Kluivert sebagai sosok besar dalam dunia sepak bola yang memiliki ambisi besar untuk mempertahankan tren positif timnas Indonesia. Mereka telah membawa nama besar dalam dunia sepak bola. Saya yakin dia ingin melanjutkan performa baik mereka, dan mereka pasti ingin memulai itu melawan kami, tambahnya. Popovich juga mengakui kekuatan timnas Indonesia. Ia menyoroti hasil imbang 0-0 yang diraih kedua tim dalam pertemuan pertama Grup C pada 10 September 2024. Mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Mereka telah membuktikan melalui hasil mereka. Kami bermain imbang 0-0 pada pertandingan pertama, jelas Popovich. Hingga matchday ke-6, Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin. Poin yang sama juga dimiliki oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang mengisi posisi keempat hingga ke-6. Dua posisi teratas Grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih harus melalui putaran keempat untuk memperebutkan tiket tambahan. Berikut hasil dan jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia. 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober 2024, Bahrain 2-2 Indonesia. 15 Oktober 2024, Cina 2-1 Indonesia. 15 November 2024, Indonesia 0-4 Jepang. 19 November 2024, Indonesia 2-0 Arab Saudi. 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Pergantian pelatih di tengah kualifikasi mungkin membingungkan banyak pihak, termasuk pelatih Australia. Namun, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert diharapkan mampu menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 6 poin. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. 4 pertandingan tersisa menjadi kunci untuk menjaga asa ini. 2 di antaranya akan berlangsung di kandang sendiri, menghadapi Bahrain dan Cina. Kesempatan ini menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk memaksimalkan poin di depan dukungan penuh para supporter tanah air. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki tanggung jawab besar untuk membawa skuad Garuda ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kluivert yang sebelumnya pernah gagal membawa timnas Curaçao lolos ke Piala Dunia 2018 tentu tidak ingin mengulangi kegagalan serupa bersama timnas Indonesia. Gus Nur yakin, pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional asal Jawa Timur, menyebutkan bahwa ambisi pribadi Kluivert dapat menjadi motivasi tambahan dalam perjuangan ini. Sebagai pelatih profesional, Patrick Kluivert juga punya ambisi pribadi. Dia pernah gagal membawa timnas Curaçao ke Piala Dunia 2018. Dia tentu tak mau mengulanginya. Ini kesempatan terbaik bagi Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi kans kita masih sangat terbuka, ujar Gus Nur yakin. Dengan 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina, serta 2 laga tandang melawan Australia dan Arab Saudi, Patrick Kluivert diharapkan mampu meracik strategi terbaik. Dukungan penuh dari para supporter di stadion juga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat dan fokus pemain. Timnas Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Jai Idzes, Marcelino Ferdinand, dan lainnya. Kombinasi pengalaman pemain senior dan semangat para pemain muda diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam 4 pertandingan krusial mendatang. Peluang Indonesia untuk lolos bisa diraih melalui 2 cara. Pertama, dengan finish di 2 besar klasemen akhir Grup C.
Kedua, jika tidak berhasil di grup, Indonesia masih berkesempatan melalui jalur